Korban meninggal akibat demam berdarah terus berjatuhan. Elsa, balita 4 tahun, menjadi korban ke-252 yang meninggal hanya dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Mensesnek Yusril Iza Mahendra menuding Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki terlibat korupsi dan melaporkannya ke KPK. Selamat sore, kedua berita tadi segera kami sajikan bersama sejumlah perkembangan lain dari seluruh tanah air. Laporan pertama kami hadirkan dari Jakarta. Saya Chandra Sugara Nasir dan pemirsa inilah Seputar Indonesia. Satu lagi pasien demam berdarah meninggal dunia. Bocah 4 tahun bernama Elsa meninggal dunia di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara setelah sempat dirawat selama 1 malam. Gerakan 3M yang tidak dijalankan dengan baik menjadi salah satu sebab tingginya angka kematian akibat demam berdarah. Tak terkatakan sedih yang dirasakan Mamat dan Elsa ketika menunggui putri kecilnya kembali ke Sang Pencipta hari Jumat siang. Bocah 4 tahun ini tak kuasa melawan penyakit demam berdarah dengue yang menyerang dirinya. Elsa Nurul Amalia, putri Mamat dan Elsa, mengalami gejala panas sejak hari Minggu 11 Februari 2007. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Koja, Elsa sempat dirawat di Puskesmas Rawabadak. Demamnya sempat turun, namun Kamis malam suhu tubuhnya kembali meninggi. Matanya gimana ya, maruk ke atas gitu, giginya ini krakat gitu ya. Tadi malam berarti? Tadi malam ya pukul 1-an lah, terus setengah 2 dia bawa ke rumah sakit. Nah di Koja sendiri dibilang sakit apa? Itu demam berdarah yang ini ya, yang sangat parah katanya itu. Jenazah Elsa akan dimakamkan Jumat sore di Kampung Kresek, Pendawa, Banten. Saat ini Rumah Sakit Koja masih merawat 43 pasien DBD, 7 diantaranya anak-anak. Di seluruh Indonesia, kini tercatat 252 orang meninggal dunia selama tahun 2007 akibat DBD. Tingginya angka kematian akibat demam berdarah antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini. Pekan lalu, Depkes menyatakan gerakan 3M untuk mencegah DBD tidak berhasil karena masyarakat belum melakukan 3 langkah ini dengan baik. Sementara pengasapan atau fogging hanya membunuh nyamuk dewasa dan tidak mematikan jentik-jentik nyamuk. 3 langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah DBD yakni menguras bak mandi dan tempayan tempat air bersih tergenang, menutup berbagai tempat yang bisa digenangi air bersih seperti vas bunga, dan mengubur benda-benda yang bisa menjadi sarang nyamuk dan genangan air bersih merupakan satu-satunya cara yang paling ampuh untuk mencegah nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Syaiful Anwar dan Budi Hartadi melaporkan. Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara semakin kewalahan menampung pasien diare. Untuk mendapat tempat di tenda, pasien harus berkeliling mencari sendiri tempat yang kosong. Hari ini, Rumah Sakit Koja merawat 287 pasien diare, 90% diantaranya adalah anak-anak. Satu bed. Orang tua dari 2 balita pasien DBD ini terpaksa mencari tempat tidur bagi anaknya dari satu tenda darurat ke tenda lainnya di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Tenda-tenda darurat yang didirikan untuk mengantisipasi bertambahnya pasien DBD dan diare kini sudah dipenuhi oleh lebih dari 10 pasien. Pasien diare, terutama balita dan anak-anak, memenuhi ruang IGD, selasar, dan tenda darurat. Bahkan pasien kelas 3 terpaksa dirawat dengan menggunakan tempat tidur lipat dan berdesakan dengan pasien lainnya. Sementara pasien lainnya masih terus berdatangan. Hingga hari Jumat, RSUD Koja Jakarta Utara masih merawat 287 pasien diare, 245 diantaranya adalah pasien anak-anak. Berdasarkan data di Rumah Sakit Koja, sejak awal bulan Januari hingga kini, korban meninggal akibat diare di Rumah Sakit Koja mencapai 8 orang, 6 diantaranya adalah anak-anak. Syaiful Anwar dan Budi Hartadi melaporkan.
Ratusan rumah yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat hingga kini masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Banjir diperkirakan akan lebih parah karena hujan deras hingga kini terus mengguyur Kabupaten Karawang. Ratusan rumah di Kampung Sinarsari, Desa Kalangsari, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat ini terendam banjir sejak 2 pekan lalu. Banjir ini disebabkan jebolnya tanggul Sungai Citarum hari Minggu malam 4 Februari lalu, ditambah guyuran hujan yang cukup deras. Jumat pagi, sebagian warga mulai meninggalkan pengungsian untuk kembali ke rumah. Namun derasnya guyuran hujan sejak Jumat petang memaksa mereka kembali lagi ke pengungsian. Kemarin hujan nambah lagi, kira-kira setengah meteran lah. Nambah lagi Pak ya? Iya, nambah lagi. Nah, terus apa Pak harapan Bapak? Ya harapan saya sih memang banjiran belum bisa dihuni selama sebelum kering. Kurang lebih ya 2 bulanan biasanya kan. Sekarang saya mengungsi masih di sana. Mengungsi Pak ya? Masih mengungsi. Banjir tak kunjung surut karena tidak adanya drainase di perkampungan yang terletak di wilayah rendah ini. Warga berharap pemerintah setempat membantu pengadaan alat penyedotan air. Selain mengakibatkan ratusan rumah tergenang, jalan perkampungan yang menghubungkan pemukiman warga nyaris tidak dapat dilalui baik oleh pejalan kaki maupun kendaraan roda 2 atau roda 4. Warga pun menggunakan batang pisang yang dijadikan rakit sebagai alat transportasi. Sementara itu, para korban banjir di daerah ini mengeluhkan minimnya pasokan bantuan makanan di tempat pengungsian. Dari Karawang, Jawa Barat, kontributor RCTI Rudi Setiawan melaporkan. Pasokan beras Bulog Karawang untuk wilayah Jawa Barat hingga 3 bulan ke depan masih aman, meski banjir merendam sebagian besar sawah di daerah Karawang, Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras Jawa Barat. Menurut Kasubdivre Perum Bulog Karawang Nono Sudiono, banjir yang merendam ribuan hektar sawah di 25 kecamatan Karawang tidak berpengaruh terhadap pasokan beras Bulog Karawang karena sebagian besar sawah yang terendam banjir baru memasuki musim tanam. Menurut Nono, pasokan beras Karawang akan terpengaruh bila hujan terus-menerus terjadi selama 3 bulan ke depan. Saat ini pasokan beras di Bulog Karawang masih mencukupi untuk 3 bulan ke depan, yakni sebanyak 10.677 kilogram. Mabes Polri akan menurunkan tim investigasi untuk menindak penyelewengan penyaluran beras Bulog. Langkah ini menyusul munculnya laporan di masyarakat tentang penyelewengan beras Bulog yang sedianya disalurkan untuk operasi pasar. Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Wijanarko Puspoyo mengatakan siap untuk melakukan tindakan tegas bila terbukti terjadi penyeleweng beras operasi pasar atau OP. Penyelewengan OP yang ditengarai bahwa para pedagang beras langsung membeli ke situ. Bagaimana mengatasinya Pak untuk hal itu? Ya itu tadi, kita sedang menertibkan ini ya. Ya kalau memang ada ditemukan itu ya akan pasti kita tindak. Ya karena mereka sendiri sebetulnya sudah menandatangani pernyataan-pernyataan itu. Pernyataan bersedia tidak menukar karung ya, membayar tunai dan sebagainya. Aturan-aturan sudah ada yang ditemukan dan sedang apa tindakannya Pak? Ya tentu aturan hukumnya lah ya. Ini kita masih belum dapat laporan dari tim itu ya. Nah, mereka masih bertugas ya, kita harapkan tidak ada yang menyimpang. Sejak kapan Pak? Sudah ada 1 minggu yang lalu. Itu di semua Polda. Di semua wilayah. Sampai tingkat mana Pak? Iya, sampai Polres, sampai Polsek juga ya. Sampai Tindakannya apa kalau memang yang dilihat nanti dari kasus per kasus ya. Kalau ada yang menimbun ya dia melakukan kecurangan kan gitu. Tentu akan ada nanti kita cari pasalnya apa yang cocok buat mereka. Tapi sampai saat ini belum ya, kita tunggu aja. Ya. Penyelewengan beras Bulog yang seharusnya mencapai masyarakat kurang mampu nyata-nyata terjadi. Hal itu terungkap dalam investigasi RCTI pekan ini. Modus yang dipakai, beras Bulog diganti karung kemasannya, kemudian dijual dengan harga layaknya beras biasa yang harganya 60 hingga 70% lebih mahal. Truk ini menurunkan sekitar 6 ton beras Bulog operasi pasar murni yang akan diecerkan sebuah kios di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. Masyarakat pun langsung menyerbu beras yang dijual dengan harga Rp3.700 per kilogram ini.
masyarakat diperbolehkan membeli secara eceran antara 5 hingga 20 kg per orang. Namun tak semua beras Bulog sejumlah 6 ton ini dikeluarkan untuk dijual. Sebagian ditumpuk masih dengan label Bulog. Di sisi kiri pintu depan kios ada sekitar 10 karung beras yang tidak berlabel Bulog. Di samping tumpukan beras non-Bulog, ada juga mesin penjahit karung dan plastik kosong berlabel beras Ramos dan sejumlah merek lainnya. RCTI pun menemukan adanya praktek penggantian kemasan dari karung berlabel Bulog ke karung berlabel non-Bulog. Dengan cara ini, beras Bulog yang harganya Rp3.700 per kilogram dijual dalam kemasan baru menjadi antara Rp4.500 hingga Rp6.000 per kilogram. RCTI pun kemudian menyamar menjadi pembeli dan bermaksud membeli sebanyak 3 karung berisi masing-masing 100 kg. Dalam peraturan Bulog, masyarakat pembeli hanya diperbolehkan membeli antara 5 sampai 20 kg. Namun dalam dialog ini, pedagang yang mempunyai 3 kios di Pasar Perumnas Klender ini berjanji bisa menyediakan 3 karung yang diambil dari masing-masing kiosnya. Ada 3 toko, 3 jadi 9 karung dapat. Di toko itu 3 karung, bapak yang satu, siapa satu gitu. Ke toko pending. Nah, belinya beli di toko. Enggak ke mobil. Mobil cuma ngantar, dia ngelempar ke toko. Di sini. Enggak, kita ngatur di bawah. Bapak beli satu buku sini. Sang pedagang mengaku tidak bisa menjual sekaligus 3 karung dari satu toko. Ia meminta kami datang keesokan harinya. Malam harinya sekitar pukul 12 malam, kios ini kembali mendapat dropping sekitar 18 ton beras Bulog untuk satu kios. Padahal jatah setiap kios seharusnya hanya 6 ton. Siangnya ketika kios ini kembali kami datangi, tumpukan beras Bulog sudah berganti kemasan. Di balik tumpukan ini ada 3 pekerja yang tengah memasukkan beras Bulog ke dalam karung yang bukan berlabel Bulog dan kemudian menjahitnya. Dan ini adalah tumpukan beras yang semula berlabel Bulog, namun sudah berubah menjadi beras dengan label atau merek yang umum di pasaran. Jadi jangan heran bila suatu saat Anda mungkin menemukan beras yang Anda beli dengan harga pasaran adalah beras Bulog. Demikian tim liputan Investigasi RCTI melaporkan. Dalam berita terkait, pelaksanaan operasi beras murah masih saja diwarnai kericuhan. Meski sudah diyakinkan beras murah cukup untuk seluruh pembeli, warga tetap berebut untuk membeli beras murah tersebut seperti yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Sulawesi Barat, warga protes karena tidak kebagian jatah beras murah. Tak kuat menahan sesak dan panas, ibu ini nyaris pingsan saat mengantri untuk beli beras murah di Pasar Tanjung, Mojokerto. Akhirnya dengan dibantu warga lainnya, ibu ini berhasil mendapatkan beras sesuai keinginannya. Meski telah berkali-kali diperingatkan petugas bahwa stok beras cukup, namun warga tidak mempedulikan himbauan petugas. Akibatnya, saling berdesakan dan berhimpitan terus terjadi. Setiap keluarga mendapat jatah 10 kg beras. Namun meski demikian, banyak juga warga yang mengantri lebih dari sekali untuk mendapatkan jatah beras. Operasi pasar beras murah di pasar ini adalah yang terakhir setelah sebelumnya operasi pasar telah dilakukan 2 kali di tempat yang sama. Setiap hari dibagikan kurang lebih 10 ton beras yang habis hanya dalam waktu 2 jam. Sementara itu, operasi beras murah di Polewali, Sulawesi Barat Jumat pagi diprotes bagian warga yang tidak mendapat jatah meski sudah mengantri sejak pagi. Dalam operasi pasar beras murah ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Divisi Regional Bulog Polewali menyiapkan 2 ton yang langsung habis dalam waktu 2 jam. Tim Liputan RCTI melaporkan. Masa kerja Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo akan berakhir bulan Maret, namun luberan lumpur masih belum bisa diatasi dan terus meluas. Kami akan kembali dengan laporannya sesaat lagi, tetaplah di Seputar Indonesia. Tim
Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Lapindo mengaku kesulitan untuk menutup dan memperbaiki jebolnya tanggul utama di sekitar pusat semburan lumpur. Ironisnya, nasib Timnas Penanggulangan Lumpur yang masa kerjanya akan berakhir awal Maret mendatang hingga saat ini belum jelas. Hingga kini Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo belum berhasil memperbaiki dan menutup tanggul yang jebol sehingga luapan lumpur panas terus mengalir menuju kawasan perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera melalui bekas jalan tol Porong Gempol kilometer 38. Akibatnya kawasan perumahan tersebut semakin tenggelam oleh lumpur. Jebolnya tanggul juga dikhawatirkan menghambat proyek pembangunan pipa gas milik Pertamina di sepanjang bekas jalan tol Porong Gempol sebagai pengganti pipa gas yang meledak beberapa waktu lalu. Juru bicara Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo, Rudi Novrianto, mengatakan Timnas kesulitan memperbaiki tanggul cincin atau tanggul utama di sekitar pusat semburan. Namun ia menjamin tanggul yang jebol akan berhasil ditutup. Ada beberapa kendala, ya adanya hujan beberapa hari ini itu yang menghambat laju kita. Tapi hari ini kita akan usahakan ditutup. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala Jumat siang di Jakarta mengatakan hingga kini pemerintah belum mengambil langkah lebih lanjut menyusul berakhirnya masa kerja Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo tanggal 8 Maret mendatang. Namun pemerintah berjanji akan tetap mengawasi setiap perkembangan dalam kasus ini, termasuk memastikan PT Lapindo Berantas menjalankan kewajibannya membayar ganti rugi terhadap korban. Tim Liputan RCTI melaporkan. Keluarga korban KM Senopati Nusantara menuntut PT Prima Vista untuk segera memberikan ganti rugi. Mereka mengancam akan mengajukan Prima Vista ke pengadilan jika tidak segera dipenuhi. Tuntutan ini disampaikan keluarga korban dalam negosiasi di kantor Lembaga Bantuan Hukum Surabaya tadi siang. Dalam negosiasi yang ketiga kalinya dan berlangsung alot ini, pihak Prima Vista hanya bersedia memberikan ganti rugi untuk korban meninggal dan hilang sebesar 25 juta rupiah, 10 juta rupiah dari jasa raharja dan 15 juta rupiah dari Prima Vista. Namun menurut keluarga korban, nilai ganti rugi yang ditetapkan Prima Vista tidak adil. Mereka menuntut Prima Vista memberikan ganti rugi 300 juta rupiah untuk korban selamat, 400 juta rupiah untuk korban meninggal, dan untuk korban hilang 500 juta rupiah. PT Prima Vista melalui kuasa hukumnya Hanindyo Wicaksono tetap bersikukuh pada nilai ganti rugi sebesar 25 juta rupiah. Pihak keluarga korban mengancam akan mengajukan kasus ini ke pengadilan jika hasil pertemuan ketiga kalinya ini tetap sama dalam pertemuan sebelumnya. Hingga saat ini belum diketahui hasil kesepakatan antara pihak PT Prima Vista dengan keluarga korban Senopati soal ganti rugi. Usai diperiksa KPK, Mensesnek Yusril Iza Mahendra ganti melaporkan Ketua KPK ke KPK. Apa sebenarnya yang terjadi? Informasinya sesaat lagi. Menteri Sekretaris Negara Yusril Iza Mahendra hari ini kembali hadir di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Namun kali ini sang menteri datang untuk melaporkan Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki kepada lembaga yang ia pimpin. Alasannya? Simak laporan berikut ini. Yusril Iza Mahendra muncul ke kantor KPK Jumat sekitar pukul 2 siang. Sang Menteri Sekretaris Negara sengaja izin absen dari sidang kabinet di Istana untuk melaporkan Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki ke lembaga ini. Alasannya, Yusril menuduh Ketua KPK mengizinkan penunjukan langsung dalam pengadaan alat penyadap KPK senilai 34 miliar rupiah tahun 2005 lalu. Kebijakan itu menurut Yusril melanggar keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 yang mengatur pengadaan barang dan jasa harus melalui tender. Yusril pun meminta KPK tidak tebang pilih. Tapi departemen-departemen yang lain selalu diperiksa dengan alasan yang sama, dengan merujuk kepada pasal yang juga digunakan oleh KPK. Jadi saya pikir perlu ada satu standar dalam menegakkan hukum, yaitu kalau pemahaman itu harus seperti ini. Jangan KPK kepada orang lain diperiksa, kepada dirinya sendiri tidak. Yusril telah mengetahui kasus ini sejak lama. Namun ia baru melaporkannya setelah hari Kamis ia diperiksa KPK sebagai saksi kasus penunjukan langsung pengadaan alat pembaca sidik jari di Departemen Hukum dan HAM. Hingga saat ini belum bisa diperoleh tanggapan dari Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki tentang pelaporan ini. Marcelina Eka dan Diah Kristanti melaporkan.
PT Pos Indonesia siapkan perangko khusus bertema Tahun Baru Cina. Laporan selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Seputar Indonesia. PT Pos Indonesia meluncurkan 6 jenis perangko terbaru yang bertema Tahun Baru Cina, Imlek. Perangko-perangko ini dijual dengan harga antara Rp3.000 hingga Rp100.000. 6 jenis perangko yang diluncurkan diantaranya perangko reguler dengan gambar lampion dan kelenteng. Untuk edisi reguler, PT Pos Indonesia mencetak 200.000 buah dengan harga Rp3.000 untuk satu set. Perangko lainnya juga diluncurkan, yakni perangko edisi Sio dalam jenis mini set yang mempunyai 13 desain, 12 diantaranya merupakan gambar binatang yang melambangkan masing-masing Sio. PT Pos Indonesia juga meluncurkan perangko raksasa berukuran 4 kali perangko biasanya dengan lambang kelenteng sebagai lambang utama. Direktur PT Pos Indonesia Hana Suryana menuturkan perangko berlambangkan huruf Cina tersebut adalah perangko Imlek yang pertama kali diluncurkan PT Pos Indonesia. Pada tahun 1967, sempat ada larangan memunculkan lambang-lambang Cina atau kesenian Cina. Namun peraturan tersebut akhirnya dicabut melalui keputusan Presiden nomor 4 tahun 2000. Suryana berharap peluncuran perangko Sio ini digunakan sebagai sarana persahabatan universal. Dari Bandung, Jawa Barat, Ilmi Hatta dan Agus Sigit melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Seputar Indonesia sore ini. Saya, Chandra Sugara Nazir. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.